Jadi mari kita sama-sama kuatkan Jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beruntung Indonesia punya Nahdlatul Ulama yang ternyata muassis-muassisnya adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka NU adalah salah satu dari rumah besar dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengakui keberadaan mereka, yang berjuang untuk mereka, yang membela mereka. Maka insya Allah NU berkah sampai yaumil qiyamah. Amin. Jangan ikut-ikutan membenci NU, nyaci maki ulama NU. Kalau di sini ada orang yang selalu fitnah ulama NU, saya tantang, berani tidak datang tabayun dialog, saya siapkan kendaraan dan ongkosnya plus nasi goreng, saya biayai. Berani tidak? Jangan jadi pengecut. Betul? Ada di sini yang suka ngecek-ngecek NU, mitnah, ada. Wani saya ajak, so saya tantang untuk diajak datang kepada ulama yang difitnah tadi. Saya biayai Anda dialog, tanya, bawa kitab-kitabmu. Berani tidak? Harus gini ngomongnya. Banyak orang yang baru-baru, artis ngaku jadi ulama, tukang debus ngaku jadi ulama. Belajarnya kapan? Ngece-ngece para ulama yang jelas-jelas ngotok ilmunya. Jangan cuma omong doang. Ya, kita gabung semuanya, kita bersatu, jangan mau diadu domba. Siap tidak bangsa kita diadu domba? Mau tidak? Mau negaranya diacak-acak oleh orang asing? Mau tidak? Mau antara para habaibnya diadu domba? Mau? Para ulamanya diadu domba? Mau? Jangan mau. Kita satu, kita sama, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini Indonesia. Siapa kita? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu. Kalau nggak senang dengan Indonesia, minggat dari Indonesia. Nggak senang dengan Pancasila, keluar dari Indonesia. Sudah final Pancasila oleh founding father kita, para pembangun bangsa ini. Ngomong khilafah arah siapa? Khilafah ala kawe-kawean. Siapa yang mau jadi khalifahnya? Siapa? Kekhalifahan yang disebutkan Rasul hanya tentang khalifah yang 4 yang hanya menghabiskan sekitar 30 tahun, kemudian nanti tentang Imam Mahdi alaihissalam. Dan Imam Mahdi tidak diutus untuk merubah sistem negara yang ada di muka bumi. Ada tidak hadisnya Imam Mahdi diutus untuk merubah sistem negara, seluruh negara yang ada di muka bumi? Ada tidak? Bukan seperti itu. Tapi kepemimpinan umat Islam ada pada Imam Mahdi, bukan untuk merubah sistem negara. Kalau nggak senang dengan Indonesia, minggat dari Indonesia. Gak sudi saya melihatnya. Gak senang ngomong di sini, mumpung masih di panggung. Jangan di belakang di media sosial, ngomong di sini. Betul tidak? Yang jadi pengecut pecundang, jangan. Yuk kita bersama-sama jaga utuh negara kesatuan Republik Indonesia, hasil darah dari para ulama kita, hasil darah para pejuang kita. Jika kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan melalui tangan-tangan mereka, nyawa-nyawa mereka, berarti kita kufur nikmat. Baginda Rasul mengatakan, dinukil di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya Syekh Al-Hashimi, seorang ulama Al-Azhar, dikatakan oleh baginda Rasul, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Siapa orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang kecil, yang sedikit, dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tak mampu bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan ini hasil jerih payah daripada para pejuang kita membangun bangsa dan negara, adalah wajib kita bersyukur kepada mereka. Di antaranya nih haul sesepuh. Jadi jangan sampai kita, awas, hati-hati. Sekarang ini zamannya zaman apa? Ya'ti 'alan nasi sinuna khadda'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana yusaddaqu fihal kha'in, yusaddaqu fihal kadhib. Orang yang penuh dusta dianggap jujur. Wa yukadzdzabu fiha shadiq. Di tahun-tahun penuh tipu daya, orang yang benar juga dianggap berdusta.
Kemudian wa yu'minu fiha al-khainu. Orang yang khianat dianggap amanah. Orang yang khianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu fiha al-aminu. Sedangkan orang yang amin, orang yang amanah dianggap khianat. Sehingga banyak sekarang itu musim-musim bela-belaan. Apalagi pakai atas nama agama. Imam Ibn Rushdi memberikan satu sentilan-sentilun. Nah, sentilun. Kata Imam Ibn Rushdi, "Idza aradta an tatahakkama fil jahili, fa'alaika an taghliba kulla batin bil ghafi diniyin." Jika engkau ingin menguasai, menipu orang-orang yang bodoh, maka balutlah setiap perkara yang batil dengan dalil agama. Bela Quran, demo. Bela Quran, yuk tadarusan, semaan, betul. Ada, tapi nggak ada bela Rasulullah. Padahal ada yang bilang Rasulullah orang tuanya kafir dan Rasul pernah sesat. Tapi nggak ada tuh demo bela Rasulullah. Tapi kalaupun ada bela Rasulullah, ya mauludan. Ada lagi bela ulama, demo. Padahal bela ulama yuk manakiban, haulan, betul? Betul? Begitu. Kalau bela kamu sih ya lamaran. Begitu. Yang kita khawatirkan kan ujung-ujungnya bela sungkawa. Pakai takbir pula. Takbir, Allahu Akbar. Memang ada haditsnya di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz kedua karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan hadits yang sahih. Di antaranya riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Asakir, juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Baginda Rasul mengatakan, "Atani Jibril." Jibril alaihissalam datang kepadaku, faqala, maka beliau berkata, "Mur ashabaka ayyarfa'u aswatahum bitakbir." Ya Rasulullah, perintahkan sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan suara, yang mengangkat suaranya dengan takbir. Tapi yang dimaksud bukan takbir demo, nggak ada. Paham? Mentang-mentang pakai hadisnya, ada hadisnya sahih kata begitu, tapi dipakainya cuma ke demo. Bukan untuk itu, tapi untuk dengan takbir itu supaya kita lebih tawadhu, lebih paham siapa yang maha agung itu Allah. Jadi nggak pantas kalau kita takbir dari lisan takbir, Allahu Akbar, tapi makin sombong, merasa dirinya paling suci, paling benar. Paham? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita sama-sama kita bela keadaan diri kita dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Saya ngomong begini memang juga saya belum tentu baik. Saya belum tentu sempurna. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Masih banyak kekurangan, masih banyak kekotoran, kesalahan masih banyak. Tapi inilah tugas kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan doakan al-faqir. Mudah-mudahan Allah jadikan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena sebaik-baik di antara kita adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi adalah orang yang ketika melakukan kesalahan dia akan segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.